Sunan Gunung Jati dan putranya Hasanuddin datang dari Pakungwati, Cirebon untuk mengislamkan masyarakat di daerah Banten. Mula-mula mereka datang di Banten Girang, lalu terus ke selatan ke Gunung Pulosari, tempat bersemayamnya 800 ajar yang kemudian semuanya menjadi pengikut Hasanuddin. Di lereng Gunung Pulosari itu, Sunan Gunung Jati mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan keislaman kepada anaknya. Setelah ilmu yang dikuasai Hasanuddin sudah dianggap cukup, Sunan Gunung Jati memerintahkannya supaya anaknya itu berkelana sambil menyebarkan agama Islam kepada penduduk negeri. Hasanuddin berkeliling sambil berdakwah dari satu daerah ke daerah lain, sesekali bertempat di Gunung Pulosari, Gunung Karang atau Gunung Lor, bahkan sampai ke Pulau Panaitan di ujung kulon. Setelah 7 tahun melakukan tugasnya itu, Hasanuddin bertemu kembali dengan ayahnya yang kemudian membawanya pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah. Dalam menyebarkan agama Islam kepada penduduk pribumi, Hasanuddin menggunakan cara-cara yang dikenal oleh masyarakat setempat seperti menyambung ayam ataupun mengadu kesaktian. Diceritakan bahwa dalam acara menyambung ayam di Gunung Lancar yang dihadiri oleh banyak pembesar negeri, 2 orang penggawa Pajajaran, Mas Jong dan Agus Jo, disebut juga Ki Jogjo, memeluk agama Islam dan bersedia menjadi pengikut Hasanuddin. Setelah Banten dikuasai oleh pasukan Demak dan Cirebon pada tahun 1525, atas petunjuk dari Syarif Hidayatullah pada tanggal 1 Muharram 1526 Masehi atau 8 Oktober 1526 Masehi, pusat pemerintahan Banten yang tadinya berada di pedalaman, yakni di Banten Girang, sekitar 3 km dari kota Serang, dipindahkan ke dekat pelabuhan Banten. Dalam pemindahan pusat pemerintahan Banten ke pesisir tersebut, Syarif Hidayatullah pula yang menentukan di mana tempat dalam atau istana, benteng, pasar dan alun-alun harus dibangun. Semakin besar dan majunya daerah Banten, maka pada tahun 1552, Banten yang tadinya hanya sebuah kadipaten diubah menjadi negara bagian Demak dengan Hasanuddin sebagai rajanya, dengan gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosoang. Masalah yang dianggap cukup penting dalam kesejahteraan Banten adalah bagaimana usaha Maulana Hasanuddin dalam menjaga kestabilan politik dan keamanan negaranya. Hal ini ada kaitannya juga dengan keadaan negara tetangga, yakni Kerajaan Pajajaran, yang jaraknya tidak begitu jauh dari proses berdirinya Kerajaan Banten, yang secara kewilayahan sangat merugikan Pajajaran. Dapat telah dipahami apabila kedua negara yang berbeda pandangan hidupnya ini saling curiga-mencurigai. Pemerintahan di Banten merasa terancam keamanannya kalau pasukan Pajajaran akan merebut kembali wilayah yang telah diduduki tentara Islam. Demikian juga sebaliknya. Kecurigaan ini didukung dengan banyaknya pertempuran kecil, terutama di daerah perbatasan kedua negara yang masih terus berlangsung sampai 5 tahun. Baru pada tahun 1531 tercapailah kesepakatan damai antara Pajajaran, Banten, dan Cirebon. Perjanjian damai ini ditandatangani oleh Surawisesa, Fatahillah, Hasanuddin, dan Cakrabuana. Setelah perjanjian damai antara Banten dan Pajajaran ini ditandatangani, Surawisesa, Raja Pajajaran saat itu, berkesempatan untuk menumpas pemberontakan di 15 daerah kekuasaannya, dan baru setelah 2 tahun pemberontakan ini berhasil ditumpas, pada tahun 1535 Surawisesa meninggal dunia yang kemudian dimakamkan di Padaren. Surawisesa atau Ratu Sanghyang dikenal dalam naskah Babad dengan nama Guru Gantangan, sedangkan dalam pantun disebut Munding Laya di Kusuma. Penggantinya adalah Dewata Buana yang dikenal sebagai Raja Resi, karena dia lebih banyak hidup di pertapaan daripada memperhatikan pemerintahan negaranya. Dalam pada itu, mungkin karena kecurigaan kepada Pajajaran, Banten menyusun pasukan khusus yang mampu bergerak cepat tanpa membawa nama kerajaan Banten
pasukan khusus yang dipimpin oleh Pangeran Yusuf, putra mahkota Banten, ditugaskan untuk menanggulangi kerusuhan-kerusuhan yang disebabkan oleh tentara Pajajaran atau pemberontak di perbatasan. Namun karena alasan yang belum jelas, pasukan ini menyerang serta menguasai beberapa daerah perbatasan, bahkan akhirnya menyerang ibu kota Pakuan. Hanya berkat kuatnya benteng yang dibangun Sri Baduga, pasukan penyerang tidak mampu masuki kota. Akan tetapi dalam pertempuran ini gugur dua orang senopati tangguh, yakni Tohaan Ratu Sarendet dan Tohaan Ratu Sangiang, gagal memasuki ibu kota Pajajaran. Pasukan ini mengalihkan sasaran dengan menguasai daerah Sumedang, Ciranjang, dan Jayagiri. Ratu Dewata memerintah selama 8 tahun, 1535 sampai 1543. Penggantinya adalah Ratu Sakti yang memerintah secara kejam dan lalim. Banyak penduduk dihukum mati dan dirampas hartanya tanpa alasan. Raja ini dicap sebagai melanggar adat keraton karena mengawini seorang putri larangan dari keluaran yang dilarang adat secara keras. Bahkan yang lebih parah, Ratu Sakti pun diketahui memperistri ibu tirinya. Ratu Sakti meninggal pada tahun 1551 dan digantikan oleh Sang Nilakendra atau Sang Rumahing Majaya. Sang Nilakendra lebih banyak mementingkan hal-hal mistis. Upacara-upacara mistis ini menggunakan mantra-mantra dalam ketidaksadaran atau mabuk. Hal ini mendorong penghuni istana kepada ketagihan minuman keras. Pekerjaan raja hanya berfoya-foya dan menjurus ke arah kemaksiatan. Gejala demikian akhirnya menyebar ke seluruh penduduk negeri sehingga membawa kelemahan negara, kekacauan pemerintahan, dan penderitaan bagi rakyat Pajajaran. Keadaan yang tidak terkendali di Pajajaran ini dianggap berbahaya bagi keamanan penduduk Banten. Di samping suatu kesempatan baik, barangkali ini pula lah yang mendorong Maulana Hasanuddin untuk segera mengadakan serangan ke pusat pemerintahan Pajajaran. Pakuan dengan mudah dikuasai pasukan Pangeran Yusuf pada tahun 1567, walaupun Sang Nilakendra sendiri dapat meloloskan diri. Raja Pajajaran terakhir adalah Rangga Mulya atau Prabu Surya Kencana. Raja ini tidak berkedudukan di Pakuan, melainkan di Pulau Sari, Pandeglang, sehingga disebut juga Pucuk Umun atau Panembahan Pulau Sari. Karena kedudukan Pulau Sari demikian sudah ditembus musuh, maka baru pada masa pemerintahan Maulana Yusuf yang merasa tidak terikat perjanjian dengan Pajajaran, benteng Pulau Sari ini dapat direbut pasukan Banten dengan susah payah. Kejadian ini berlangsung pada Pajajaran, sirna ing bumi Ekadaci Wisaka Masa, Saharsa 500 punjul siji Ikang Sakakala, tanggal 11 Suklapaksa, bulan Wesaka tahun 1501 Saka, dihitung dengan penanggalan Masehi dan Hijriah, akan jatuh pada tanggal 8 Mei 1579 atau 11 Rabiul Awal 987, hari Jumat Legi. Pasukan Banten ini dipimpin langsung oleh Maulana Yusuf yang berangkat dari Banten pada hari Ahad tanggal 1 Muharram tahun Alif dengan sang sakala bumi rusak rekeh iki atau tahun 1501 Saka. Dari keterangan di atas dapatlah diketahui bahwa penyerangan Banten ke Pajajaran setidaknya terjadi 3 kali gelombang besar. Pertama, pada masa pemerintahan Ratu Dewata Buana pada tahun 1535 sampai 1543 yang dikisahkan datangna bencana musuh ganal, tambus sangkane, parangrang di Buruan Agung, pejah tohaan Ratu Sarendet, jeung tohaan Ratu Sangiang. Datang serangan pasukan tidak diketahui asal-usulnya. Perang di alun-alun, gugur Tohan Ratu Sarendet dan Tohan Ratu Sangiang. Kedua, pada pemerintahan Nilakendra di tahun 1551 sampai 1567 yang dikisahkan Allah
perengrang mangkatan nitih ring kadatuan. Kala perang karena itu tidak tinggal di keraton. Ketiga, pada masa pemerintahan Raga Mulya pada tahun 1567 sampai 1579 yang dikisahkan tembe datang na perbeda puana alit sumurup ing ganal metu sang harat Islam. Mulailah datang perubahan, budi tenggelam datang nafsu, muncul bahaya dari Islam. Batur sedulur sekampung, demikian kisah serangan Banten ke Pajajaran sampai 3 periode. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda, oleh karena itu jika ada perbedaan atau ingin melengkapi silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap maduluran, aja pada tukaran. Bye-bye.